Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, umat muslim diberi karunia Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Menjalani hari dengan pedoman yang selalu terjaga ini adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Tak ada yang mampu menandingi keindahan kata-kata yang tercantum dalam Al-Quran, karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada yang memiliki kejeniusan, namun apa gunanya jika Al-Quran, kitab yang kita cintai, dijadikan bahan ejekan oleh beberapa orang? Apa motif mereka melakukan tindakan keji itu dan hukuman apa yang menanti mereka jika mereka mencemooh kitab suci umat Islam? Tiap ayat, tiap surah dalam Al-Quran penuh dengan makna mendalam, kebesarannya tak terbantahkan. Meskipun seringkali dianggap sebagai kisah, Al-Quran bukanlah sembarang buku bagi umat muslim. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada kita semua. Bahasa dan kontennya mengandung harta ilmu pengetahuan yang, semakin kita telusuri, semakin membawa kita mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagai umat muslim, kita patut bangga dengan mukjizat yang kita miliki. Bagaimana tidak, hanya dengan membacanya kita bisa mengumpulkan pahala yang besar. Seperti yang disampaikan dalam hadits Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, ia mendapat satu kebaikan, dan kebaikan itu bernilai 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, alif lam mim, satu huruf, tetapi, alif, satu huruf. Lam, satu huruf, dan mim, terhitung satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tidak hanya itu, kedamaian hati bisa kita rasakan ketika membaca Al-Quran. Ketika ada yang mendengarkan keluhan kita, Allah telah menyediakan penyembuh terbaik bagi hambanya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diberi rahmat yang tinggi dan malaikat akan menaungi mereka serta mereka akan diingat di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Getaran jiwa ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ternyata tidak hanya dirasakan oleh kaum muslim saja, bahkan beberapa orientalis pun merasakannya. Sastrawan Jerman Johann Wolfgang von Goethe, yang wafat pada tanggal 22 Maret tahun 1832, berkata, ketika saya membaca Al-Quran, saya merasakan jiwa saya bergetar di dalam tubuh saya. Dalam kesempatan lain, dia mengatakan, Al-Quran bukanlah perkataan manusia. Jika kita menyangkal bahwa itu dari Tuhan, maka itu berarti kita menganggap Muhammad sebagai Tuhan. Setiap muslim memang wajib memuliakan Al-Quran. Sayangnya, banyak yang menduga jika Al-Quran hanyalah dongeng belaka dan tidak sepatutnya dipercaya, sehingga akhirnya kitab yang kita muliakan dihina begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan ganjaran bagi mereka yang dengan entengnya meremehkan Al-Quran. Mereka telah diperingati oleh Allah dalam 2 butir ayat, yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayahnya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 65-66. Beberapa ulama seperti Imam Malik juga pernah menegaskan bahwa orang-orang yang dengan angkuh merendahkan Al-Quran berhak diberi label kafir. Siapapun yang merendahkan Al-Quran atau karya serupa, atau mengingkari satu huruf darinya, atau menghina Al-Quran, atau bahkan sampai membuktikan apa yang diingkari, secara keseluruhan dianggap kafir menurut kesepakatan ulama. Yang lebih parah lagi, Imam Syafi'i justru menghalalkan darah mereka yang menghina Al-Quran. Siapa yang menyebut Al-Quran atau Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, atau agama Allah dengan sesuatu yang tidak pantas, telah melanggar perjanjiannya, dan darahnya telah dihalalkan serta dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Meski ancaman-ancaman telah diketahui, namun kasus pelecehan Al-Quran sepertinya tetap terjadi di mana saja. Seperti halnya dalam kisah berikut ini. Seorang analis muslim menunjukkan kehebohan yang terjadi di sebuah mal, di mana beberapa orang terlihat menginjak Al-Quran tanpa rasa bersalah dan mengabadikannya dalam sebuah video. Peristiwa itu terjadi di Chicago, Illinois, Amerika Serikat ini menampilkan bagaimana Islam masih menjadi sasaran empuk. Di negeri Paman Sam, banyak muslim yang ingin membela agamanya. Namun tampaknya mereka terhalang oleh rasa takut, terutama karena mereka adalah kaum minoritas di negeri tersebut.
Islamophobia di Amerika Serikat memang bukanlah hal yang baru. Dua peneliti, Al-Haif dan Bassem Al-Hafaji, pernah melakukan survei nasional yang mengambil sudut pandang tentang bagaimana Muslim di Amerika Serikat hidup dengan Islamophobia. Dalam laporan berjudul, Islamophobia Through the Eyes of Muslims, menunjukkan bahwa umat Muslim merasakan diskriminasi yang sangat tinggi. Banyak yang awalnya menduga jika kebencian tersebut merupakan efek dari peristiwa 9/11, tetapi sepertinya tak bisa dilupakan begitu saja oleh warga Amerika. Ledakan di World Trade Center pada tanggal 11 September tahun 2001 menjadi momen yang membekas, apalagi menewaskan banyak orang kala itu. Sebenarnya, itu hanya memperkuat Islamophobia yang sudah ada, bukan muncul setelah peristiwa tersebut. Di Amerika, dua orang pendeta bernama Bob Paul dan Daniel juga nekat membakar Al-Quran bertepatan dengan peringatan 9 tahun serangan terhadap World Trade Center di New York. Aksi pembakaran Al-Quran tersebut dilakukan oleh dua pendeta asal Springfield, Tennessee, Amerika Serikat, di halaman belakang rumah. Keduanya juga menyatakan bahwa Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW palsu. Tak hanya itu, keduanya menganggap bahwa Quran adalah kitab penuh kebencian. Astagfirullah, dari Amerika Serikat kita melangkah ke Indonesia, negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Meski dengan populasi Muslim terbanyak, tahun ini tidak menjadikan Muslim di Indonesia jadi ramah dan taat kepada ajaran agama Islam. Salah satu yang cukup menyayat hati datang dari seorang pemuda yang dengan lancangnya menginjak Al-Quran. Dalam foto tersebut, pemuda ini memasang sebuah caption, "Jangan tiru adegan ini." Mencari sensasi dengan mengolok-olok agama Islam, tentu saja perilaku tersebut telah menyulut api umat Islam. Postingan tersebut pun dibagikan sebanyak 3.132 kali oleh netizen Indonesia. Setelah berita tersebut viral, polisi akhirnya mengamankan pria yang ternyata bernama Priyananda dan telah diproses oleh pihak yang berwajib. Masih dari Indonesia, seorang pria dari Sumatera Utara juga berulah. Tua Aulia Fuadi namanya. Pria ini telah membuat geram masyarakat Sumatera Utara karena postingannya yang juga merendahkan Al-Quran. Sebelumnya, ia memang gemar memposting komentar-komentar miring tentang umat Islam di media sosialnya. Postingannya tersebut berisi komentar bahwa ia menganggap Quran adalah firman yang masih pingsan. Sebenarnya, Al-Quran itu benda mati yang spesifiknya lagi, ia adalah entitas firman yang sudah pingsan. Pada awalnya, Al-Quran itu makhluk hidup, namun setelah kepergian Rasul, esensialitasnya berubah menjadi makhluk yang sebab pingsan. Banyak manusia yang sudah mencoba mengobatinya, dan sejauh ini ia tetaplah benda mati dan merupakan firman yang masih pingsan. Saat postingan tersebut diunggah, ia masih berstatus sebagai mahasiswa hukum di UIN Sumatera Utara. Selain statusnya memantik perdebatan, ia juga pernah melemparkan Al-Quran tidak dapat mahasiswa baru saat masa orientasi masih. Meski telah ditegur beberapa kali, nasihat dan sanksi nyata membuatnya jera, hingga akhirnya ia pun didepak dari kampus. Sangat disayangkan, mahasiswa Muslim yang seharusnya memuliakan Al-Quran malah meracuni umat dengan pemikiran liar. Terakhir, peristiwa datang dari negeri Twin Tower, Malaysia. Seorang wanita terciduk mengenakan setelan baju gradasi hijau biru dengan motif menyerupai ayat Al-Quran. Peristiwa ini berlangsung di Giro Taman Dagan Ampang, Malaysia, dan otomatis menghentikan aktivitas orang-orang di sekitar karena bajunya yang mencolok. Seorang pria Arab pun mendatangi wanita tersebut, memberikan simbol larangan. Namun sepertinya wanita tersebut terlalu menghiraukan larangan tersebut dan malah tetap tersenyum sumringah di depan kamera, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Inilah tingkatan penghina Al-Quran yang telah memporak-porandakan hati umat Islam. Semoga Allah memberikan hidayah untuk mereka serta menjaga kita dari perbuatan hina tersebut, sahabat beriman. Pernahkah Anda melihat dengan langsung kejadian serupa? Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.